Banyak orang mengira hidupnya hancur karena nasib buruk. Padahal tanpa sadar ia sedang menanggung azab akibat perbuatan tangannya sendiri. Ia merasa semua berjalan tidak sesuai harapan. Seolah dunia memusuhinya tanpa alasan yang jelas. Senyumnya masih terlihat di hadapan banyak orang, seakan tidak ada masalah yang berarti. Namun di balik itu, hatinya pelan-pelan dihancurkan oleh dosa menzalimi sesama. Ada rasa sesak yang datang tiba-tiba, ada gelisah yang tak kunjung reda. Ia heran mengapa hidupnya terasa semakin berat, meski ia merasa tidak berbuat apa-apa. Tanpa disangka, satu ucapan, satu tindakan, atau satu keputusan yang merugikan orang lain bisa menjadi sebab hidupnya dibalikan Allah. Apa yang dulu dianggap sepele, ternyata dicatat dan menunggu waktu untuk kembali. Inilah azab yang sering datang diam-diam, tanpa peringatan keras sebelumnya. Bukan berupa petir yang menyambar, atau musibah besar yang mengejutkan, melainkan hidup yang terasa sempit, doa yang terasa jauh, dan hati yang kehilangan ketenangan. Sampai akhirnya ia sadar bahwa setiap kezaliman pasti membawa konsekuensi. Jika kamu pernah menyakiti, meremehkan, mengambil hak, atau membuat orang lain menderita, jangan anggap ini hal sepele. Banyak orang mengira dosa seperti ini akan hilang begitu saja seiring waktu. Padahal setiap luka yang kita tinggalkan di hati orang lain memiliki jejak yang panjang. Bisa jadi inilah alasan mengapa hidup terasa sempit, langkah terasa berat, dan hati sulit tenang. Doa terasa jauh dari jawaban, bukan karena Allah tidak mendengar, melainkan karena ada hak manusia yang belum diselesaikan, dan kezaliman yang belum disadari. Di pembahasan ini, kamu akan memahami mengapa kezaliman tidak pernah benar-benar aman. Bagaimana azabnya bekerja secara perlahan di dunia, bahkan sebelum akhirat tiba. Tidak selalu dalam bentuk musibah besar, tetapi melalui kegelisahan, kehilangan arah, dan rusaknya ketenangan batin. Kamu juga akan melihat bagaimana satu perbuatan kecil bisa berbalik menghancurkan hidup seseorang. Dan yang paling penting, bagaimana cara menyelamatkan diri sebelum semuanya terlambat, dan pintu penyesalan tertutup. Dalam Islam, kezaliman adalah dosa besar yang sangat dibenci Allah. Ia bukan kesalahan ringan yang bisa ditutup dengan alasan keadaan, atau niat yang dibenarkan sendiri. Allah dengan tegas menyampaikan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim, dalam bentuk apapun. Sekecil apapun penindasan yang dilakukan, setiap tetes air mata yang jatuh akan tercatat dengan sempurna. Kezaliman tidak pernah hilang, walau waktu terus berjalan dan pelakunya merasa sudah melupakannya. Pada hari kiamat, kezaliman itu akan berubah menjadi kegelapan berlapis-lapis yang menyesakan. Bukan hanya menggelapkan wajah, tetapi juga mengurung pelakunya dalam penyesalan yang tak berujung. Rasulullah, dengan penuh peringatan, mengingatkan bahwa dua orang yang dizalimi tidak memiliki penghalang antara dirinya dan Allah. Doa itu naik langsung ke langit, membawa luka kesedihan dan kejujuran yang tak bisa dipalsukan. Artinya, walaupun pelaku kezaliman merasa aman, merasa hidupnya baik-baik saja, dan tak tersentuh balasan, sesungguhnya ada doa yang sedang dipanjatkan dengan hati yang hancur dan harapan terakhir. Langit tidak pernah tertutup bagi doa seperti ini, walau manusia menutup mata darinya. Dan ketika waktunya tiba, balasan Allah bisa datang tanpa tanda, tanpa suara, namun tepat menghantam pelakunya. Banyak orang tidak sadar bahwa kezaliman tidak selalu berbentuk kekerasan besar yang tampak mengerikan. Seringkali ia hadir dalam bentuk yang dianggap sepele dan wajar oleh pelakunya. Menghina dengan ucapan merendahkan, memfitnah dengan cerita yang dibelokkan, atau mengabaikan hak orang lain. Menekan orang yang lebih lemah, atau menyakiti lewat kata-kata yang tajam, juga termasuk kezaliman. Meski tidak menumpahkan darah, semua itu melukai jiwa dan meninggalkan bekas yang dalam. Setiap perbuatan ini tidak pernah hilang begitu saja, karena semuanya dicatat rapi tanpa ada yang terlewat. Tanpa disangka, dampak kezaliman mulai terasa bahkan ketika masih hidup di dunia. Hubungan yang dulu hangat perlahan rusak, kepercayaan menghilang, dan hati dipenuhi konflik. Rezeki terasa tertutup, usaha seret, dan hidup kehilangan ketenangan. Tidur tidak nyenyak, pikiran gelisah, dan doa terasa jauh dari jawaban. Dan di akhirat, kezaliman dibayar bukan dengan uang atau harta dunia, melainkan dengan pahala yang dipindahkan kepada orang-orang yang pernah dizalimi, hingga pelakunya jatuh dalam kebangkrutan abadi.
Inilah yang sering diabaikan banyak orang dalam perjalanan hidup mereka. Hidup tiba-tiba terasa berat, tanpa sebab yang benar-benar jelas, dan sulit diterjemahkan oleh logika. Hari-hari dijalani dengan tubuh yang bergerak, namun hati terasa tertinggal dan lelah. Rezeki terasa seret, padahal usaha sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa kenal malas. Pintu-pintu yang dulu terbuka kini seakan tertutup satu persatu tanpa penjelasan. Langkah terasa tertahan, seolah ada beban tak terlihat yang menekan dari dalam. Hati selalu gelisah dari pagi hingga malam. Meski secara lahiriah terlihat baik-baik saja. Senyum masih terpasang, tawa masih terdengar. Namun batin terus merasa kosong dan terhimpit. Ibadah yang dulu menenangkan kini terasa hampa dan tidak lagi menghadirkan keteduhan jiwa. Doa sering terucap dengan lisan, namun terasa mentok dan tidak sampai ke kedalaman hati. Air mata kadang jatuh tanpa tahu apa sebenarnya yang sedang disesalkan. Kebahagiaan datang sebentar lalu menghilang tanpa sempat menetap dan menguatkan. Banyak orang mengira semua ini hanyalah ujian biasa yang akan berlalu dengan sendirinya. Padahal bisa jadi inilah peringatan keras yang Allah turunkan secara perlahan dan penuh hikmah. Peringatan akibat kezaliman yang belum disadari, belum diakui, dan belum diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Namun Allah Maha Pengampun dan Maha Adil terhadap seluruh hamba-Nya. Kasih sayangnya selalu lebih besar daripada dosa yang pernah dilakukan manusia. Selama nyawa masih ada dan dada masih berdenyut, pintu taubat belum pernah ditutup. Allah tidak tergesa-gesa menghukum hamba-Nya sebelum diberi kesempatan untuk kembali. Mengakui kesalahan dengan jujur, tanpa pembenaran, adalah langkah awal yang sangat menentukan. Berhenti dari kezaliman dan menyesali perbuatan adalah tanda hati yang mulai hidup. Dari titik inilah arah hidup bisa kembali diluruskan sebelum semuanya benar-benar terlambat. Jika memungkinkan, kembalikan hak yang pernah diambil tanpa menunda dan tanpa alasan. Mintalah maaf dengan tulus, bukan untuk menjaga gengsi, tetapi untuk membersihkan jiwa. Perbaiki sikap kepada sesama, karena akhlak adalah cermin dari taubat yang sebenarnya. Jangan meremehkan amalan kecil yang dilakukan dengan hati bersih dan niat yang lurus. Senyum yang jujur, doa yang ikhlas, dan sikap rendah hati memiliki nilai besar di sisi Allah. Amalan sederhana seperti inilah yang bisa menjadi penebus dosa yang berat. Dan dengannya, Allah mampu mengubah hukuman menjadi rahmat serta kegelapan menjadi jalan terang. Jika hatimu terasa tersentuh saat mendengar ini, mungkin Allah sedang berbicara secara halus kepadamu. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyelamatkan sebelum semuanya terlambat. Rasa tersentuh itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa hati masih hidup dan mampu menerima kebenaran. Allah sering memberi peringatan sebelum azabnya benar-benar turun, tanpa suara, tanpa guncangan besar. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk sadar lebih awal dan merenung sebelum dihentikan langkahnya. Ada yang baru sadar ketika hidup sudah runtuh dan penyesalan tidak lagi mengubah apapun. Maka jika hari ini hatimu bergetar, anggaplah itu sebagai rahmat yang patut disyukuri. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah dan pengingat yang terus mengalir pahalanya. Bisa jadi satu orang yang tersentuh kelak menjadi sebab diampuninya banyak kesalahan. Jangan remehkan peringatan yang disampaikan dengan niat baik dan hati yang bersih. Semoga video ini menjadi cahaya bagi yang sedang gelap dan penuntun bagi yang tersesat. Mari saling mengingatkan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Semoga Allah melindungi kita dari kezaliman, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dan semoga hati kita dijaga agar selalu peka terhadap kebenaran sebelum semuanya terlambat.